Kumis, 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 kumis lelaki. Itu kumis, 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 terdampar dengan indahnya antara hidung dan bibir. Kembali lagi di yang mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali ini mengenai kumis dan jenggot. Terutama kalau kumis itu memang ada lambang kegagahannya. Terutama kalau kita lihat dari pewayangan itu ya. Yang namanya Gatot-Kaca gitu ya. Pasti dilambangkan dengan kumis yang seperti Salvatore Dali itu ya. Yang tipis tapi melintang. Nah hubungannya ada nggak sih itu kumis dengan yang namanya jenggot ini terhadap kepribadian seseorang menurut Pak Ronald? Karena saya punya kumis, punya jenggot, ya jadi sedikit banyak saya baca Kang. Memang katanya ada tipe-tipe kepribadian orang disesuaikan dengan bentuk kumis dan jenggotnya. Ya. Yang pertama adalah jika ada laki-laki memiliki kumis tipis-tipis halus. Tipe orang yang senang rapih. Suka kebersihan, tidak mau ribet ya. Berikutnya contohnya kumis tebal. Konon kalau laki-laki berkumis tebal itu katanya tingkat kemapanannya sudah tinggi. Biasanya ingin terlihat lebih berwibawa, makanya polisi-polisi memelihara kumis. Berikutnya kumis yang tumbuhnya jarang-jarang. Kumis yang tumbuhannya kayak orang lagi LDR. Satu di sini, satu di sini. Oh beda koloni. Kumis tukul. Iya, Tukul kan di sini sama di sini. Katanya Kumis lele. orang yang seperti itu penyabar dan toleran. Oh. Ya. Berikutnya orang dengan brewok tipis. Ini saya tipis gitu kan. Atau Rio Dewanto ya. Brewok tipis ya. Konon katanya orang-orang yang brewoknya tipis itu adalah orang yang hidupnya insecure. Dan labil. Oh iya? Karena jenggotnya, kumisnya tipis enggak, tebal enggak. Mau kemana sih lo? Gak jelas ya. Sama yang terakhir brewok tebal. Jadi katanya hidupnya santai, orangnya cuek, apa adanya. Petualang sejati, suka bepergian, nggak bisa diem. Katanya begitu yang brewoknya tebal. Percaya atau tidak, kumis dan brewok bisa mendatangkan hoki buat seseorang. Saya nggak percaya lah. Nah, saya kasih buktinya. Leonardo DiCaprio. Dia main film Titanic, Wolf of Wall Street, Inception, The Great Gatsby, The Beach. Semuanya klimis. Iya. Ketika dia main film The Revenant, brewokan, jenggot, dapat Oscar. Nah, tapi ada nggak ininya apa? Keterhubungannya kumisan dengan apa? Karakter. Tapi bukan masalah karakter kalau menurut aku Apa? takutnya nih ya kalau sama cowok yang pelihara kumis banget, nanti dia lebih sayang kumis daripada sayang aku. Lebih perhatiin Yang kumis enggak pagi-pagi, kumis aja pagi-pagi dipelihara, diperhatiin, apalagi ntar kamu. Pagi-pagi ntar langsung ngaca, gimana nih kumis aku udah tumbuh belum ya gitu. Tapi pernah nggak waktu dulu mencoba untuk menumbuhkan rambut dengan cara-cara tradisional? Jadi nggak pakai penumbuh rambut, tapi kayak misalnya pakai Kemiri. Pakai air ketan Kemiri. katanya Kang. Nah, saya Pernah. coba pakai air kemiri, pakai air Minyak, serai. minyak Ji, kemiri. Ji, kan lu udah pakai semua tuh nggak numbuh juga. Coba pakai pupuk Orea deh. Pernah kan pakai yang pakai ketan? Pakai air ketan. Pakai air, mentega kalau air juga. ketan dulu biasanya ke sini kan ke kaki gitu. Iya ke kaki. Ada yang bilang katanya minyak bekas gorengan. Iya itu juga. Dulu ya kalau habis katanya. makan gorengan, Iya. makan gorengan. Langsung Biar banyak bulunya ke Ah, sini. itu, kalau itu mah dijauh supaya disayang mertua kalau itu. Ya itu juga ada gitu. Itu Emang mertua suka mitos-mitosnya. bulu kaki? Kan enggak, belum tentu. pakai mentega gitu Kang bisa juga sini. Pakai mentega Pakai gimana? mentega terus taburin mesis. Ini udah kayak roti ya. Ini mau Tapi pelihara Kang, kumis apa mentega roti? beneran banyak yang pakai begitu. Oh mentega. Mentega beneran mentega. Mentega tapi atau memang- margarin nih? Ya, margarin. Margarin Iya, kan? iya, iya. Numbuh enggak Roti disemutin, gitu. iya gue rasa. Iya emang Ada kayak gitu. beberapa orang begitu. Ada orang yang mati-matian gitu pengen berkumis, pengen berjenggot, nggak muncul-muncul. Ada yang nggak ngapa-ngapain, udah bakat juga mungkinnya malah jadi banyak. Terus tubuhnya tuh kan penuh ke sini, dibentuk apapun bisa. Menyambung ke sini, Iya, heeh. nyambung ke sini, Betul. ke sini. Ada yang ke sini, Kang. Oh, banyak banget Itu itu mau tuh. mukanya Gitu bulu ya. semua. Akhirnya banyak meme yang berhubungan sama kumis sama jenggot. Masa? Nah, sempat saya kumpulin ini di internet. Oh ini. Nah, ini Batman. Ini apa nih? Bayangin aja. Oh ini kayak kumisnya Mas Kayak Adam Dwi. Inul ya kayak begini ya. Nah ini mah lucu. Tuh. Kayak sarukan bagaimana gitu kan. Fabregas. Tuh, Ini nih. penampilannya emang maco abis, tapi sayang kumisnya dimaskarain. Aduh. Oh dia Lo di situ.
Oh kumisnya atas bawah kalau ini ya. Kumis sama jenggot tuh menurut Anda tuh manfaatnya apa sih? Apapun yang diciptakan di dunia ini ada manfaatnya. Manfaat kumis dan jenggot. Nah, apa? Satu, pria yang punya jenggot dan berkumis itu bisa terhindar dari sinar matahari, terutama sinar-sinar yang membahayakan. Terus pria berkumis itu cenderung memiliki resiko asma lebih rendah. Kumis itu bisa memfilter udara yang memfilter dihirup lagi. oleh hidung. Ada orang yang alergi dengan serbuk sari. Itu terbantu kalau memelihara kumis. Atau kalau Anda tidak tumbuh kumis, usahakan Anda waktu menghirup napas mendekati orang yang punya kumis, ditempelin. Dan yang terakhir, memelihara kumis dan jenggot itu bisa mencegah tumbuhnya jerawat. Karena nggak kelihatan kali, Enggak, tertutupi Buk- itu. bukan tertutupi. Namanya dicegah itu enggak ada, kalau itu kan hanya ditutupi. Iya. Karena dari 99 orang yang berkumis dan bercambang, itu tidak sampai 100 yang Kan jerawat. 99 lu ngomongnya juga. Emang itu nggak aja nyampe udah nggak sampai 100. Ngerti nggak? Ini kalau Kang Maman nih, pernah punya maksudnya punya ini nggak apa tumbuh ya walaupun kasar lah nggak beraturan atau gimana? Punya saya kribo kalau ditumbuhkan. Oh rambut itu Iya. kribo. Oh. Seolah-olah kalau ngelihat orang yang nggak ada rambutnya itu gampang banget ngurusnya. Padahal enggak loh, harus dipotong terus setiap dua hari. 2 hari sekali harus dipotong ya. Robi, kumis kayak gitu dirawat? Hampir tiap 2 hari sekali lah digunting juga. Kalau nggak berarakan juga, nggak beraturan dia tubuhnya. Tapi kan semua hormonal ya Kang ya, sama genetik ya. Hah? Jadi kalau aku pernah baca memang lebih baik kalau kita memang udah pakai obat luar segala macam memang nggak berhasil, coba asupan dari gizi pakai zat biotin gitu. Kayak misalkan kuning telur, kacang-kacangan, ati ayam gitu. Tapi jangan banyak-banyak juga, nanti malah jadi kolesterol kan, di jerawatan. Buat Oh, sih. tapi pernah ke salon gitu untuk merawat? Biasanya kan ada juga Kagak yang... pernah, kan kagak segini juga, kagak 5 meter juga ke bawah gitu. Tapi kan kalau barber kan biasanya bisa motong. Saya. Iya paling gitu. Oh Anda pakai? Gunting-gunting Saya gitu. ke barber. Berapa hari sekali itu? Pokoknya kalau ku cukur kumis 5.000 gitu ya, cukur jenggot berapa? 10.000. Segituan juga sama. Sama. Jadi kalau misalnya ada event yang membutuhkan saya harus rapih, baru saya ke barber. Biasanya per 3 hari, kalau lagi santai kayak nggak ada kerjaan, yang harus saya rapih seminggu sekali. Kang Maman, silahkan coba ini apa nih di segmen ini nih. Untuk menetralkan Kang Ronald, Natalie Portman justru menggunduli kepalanya di V for Vendetta mendapat Saturn Award, dan Anne Hathaway dalam Les Miserables dengan menggundul rambutnya justru dapat Oscar. Iya. Jadi mengimbangi Kang Ronald aja. Di dunia kita mengenal istilah 7 deadly sins, 7 dosa manusia sepanjang masa. Kesombongan, keserakahan, nafsu seks, iri hati, kerakusan, kemarahan, kemalasan. Tidak ada kata berbulu atau pelontos di antaranya. Jadi bulu bukan dosa, pelontos pun bukan dosa, dan yang pasti seksi itu berotak, bukan berkumis. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ada gerakan Desember. Desember Jadi itu untuk apa? laki-laki selama bulan Desember, itu diambil dari kata duduk. Oh duduk. Jadi jangan duduk selama bulan Desember. Ini ya. Ini untuk membantu teman-teman kita yang punya penyakit ambeien.